Dunia balap motor tanah air, bahkan Asia, lagi geger sama satu nama yang terus-terusan jadi headline di mana-mana. Kita lagi ngomongin Veda Ega Pratama. Bukan sekedar karena dia menang atau naik podium, tapi cara dia bawa motor itu loh sob. Banyak yang bilang gayanya plek-ketiplek sama Marc Marquez waktu masih muda. Julukan The Next Marquez mulai ditempel di jidat anak ini. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma hype buatan media lokal biar kita bangga? Atau emang ada bukti teknis di aspal yang bisa dipertanggungjawabkan? Kita bedah langsung di sini, tanpa bumbu penyedap yang nggak perlu. Kalau kita bicara soal DNA balap, apa yang ditunjukin Veda belakangan ini emang bikin bulu kuduk merinding. Kita nggak lagi bahas Marquez yang sekarang di Ducati ya, yang udah lebih kalem dan penuh perhitungan. Kita bicara Marquez versi raw, versi bocah alien yang baru naik kelas dan ngacak-ngacak tatanan fisika di lintasan. Veda punya aura itu. Hal pertama yang paling ketara dan bikin mata sakit kalau nggak biasa lihat adalah teknik late braking-nya. Ini daging banget buat dibahas. Kebanyakan pembalap muda, apalagi di level Asia Talent Cup atau ajang pembibitan lainnya, biasanya main aman di titik pengereman. Mereka cari racing line yang rapi. Tapi Veda beda. Dia berani nahan tuas rem sampai titik darah penghabisan bro. Motor udah masuk zona di mana harusnya dia mulai rebah, tapi dia masih hard braking. Kenapa ini dibilang mirip Marquez? Karena Marquez itu rajanya trail braking. Dia bisa bawa momentum kecepatan tinggi masuk tikungan sambil ngerem, bikin ban depan kerjanya super berat. Veda melakukan hal yang sama. Resiko gaya balap kayak gini gede banget. Kalau ban depan lock atau kehilangan grip sedikit aja, alamat low side crash. Tapi Veda seolah punya sensor di tangannya buat ngerasain batas limit cengkeraman ban depan itu ada di mana. Ini yang bikin dia sering banget nyalip lawan dari sisi dalam pas masuk tikungan. Lawan mikir celah udah ketutup. Tiba-tiba Veda nyodok masuk karena dia ngeremnya jauh lebih telat. Agresif? Jelas. Bahaya? Pasti. Tapi efektif? Lu lihat sendiri hasilnya di papan skor. Terus ada satu momen yang bikin gua pribadi geleng-geleng kepala dan yakin kalau komparasi sama Marquez ini bukan omong kosong. Ingat kejadian di Qatar waktu Asia Talent Cup? Itu momen the save yang gila banget. Veda waktu itu lagi push limit di tikungan, motor udah miring banget, dan ban depan sempet loose grip. Secara logika fisika dan kebiasaan pembalap normal, itu motor harusnya udah nyium aspal dan pembalapnya guling-guling ke gravel. Tapi apa yang terjadi? Veda nggak panik. Dia pakai lutut dan sikunya buat nahan motor biar nggak jatuh, sambil mainin gas buat balikin traksi ban belakang biar motor tegak lagi. Itu refleks sob, lu nggak bisa latihan ginian di gym. Itu insting murni yang cuma dimiliki segelintir pembalap elit. Marc Marquez bikin dunia melongo bertahun-tahun dengan aksi penyelamatan pakai siku kayak gitu. Melihat Veda ngelakuin hal yang sama di usia semuda ini, di atas motor prototipe, itu nunjukin kalau core strength dan body control dia di atas rata-rata bocah seusianya. Dia nggak cuma numpang di atas motor, dia nyatu sama motornya. Lanjut ke poin agresivitas di tikungan. Ini bukan soal ugal-ugalan ya. Agresivitas di sini maksudnya adalah determination atau kegigihan. Veda kalau masuk tikungan, sudut kemiringannya atau lean angle-nya itu ekstrim. Dia nggak ragu buat adu sikup kalau emang posisinya lagi dogfight rebutan posisi. Mentalitas kayak gini yang dulu bikin Marquez ditakutin dan dibenci sebagian orang pas awal karirnya. Veda nggak kelihatan punya rasa takut atau inferior pas lawan pembalap lain yang mungkin badannya lebih gede atau pengalamannya lebih banyak. Gaya balap dinamis ini nunjukin kalau Veda bukan tipe pembalap yang nurut sama motor. Dia yang maksa motor buat nurut sama kemauan dia. Di kelas capung atau motor-motor kecil, momentum itu segalanya. Kalau lu ragu sedikit aja pas masuk tikungan, RPM drop, momentum hilang, lu bakal disalip rombongan di trek lurus. Veda paham bener soal ini. Dia jaga corner speed tetap tinggi dengan cara masuk tikungan secepat mungkin dan sesadis mungkin. Satu lagi yang nggak kalah penting adalah adaptasi. Lu perhatiin gimana Marquez dulu pas pindah kelas. Dari 125cc, Moto2, terus ke MotoGP. Adaptasinya cepet banget, langsung nyetel. Veda juga nunjukin grafik yang mirip. Catatan waktunya seringkali unggul jauh dibanding pembalap lain. Ingat, di ajang kayak Asia Talent Cup, motornya itu one make race. Spek mesin sama, sasis sama, ban sama. Jadi kalau ada satu pembalap yang waktunya bisa beda jauh di depan, itu murni 100% skill jokinya.
bukan karena motor dia lebih kenceng. Di sini letak kuncinya. Veda bisa mecahin kode rahasia sirkuit lebih cepat dari yang lain. Saat yang lain masih cari setup suspensi atau gear ratio yang pas, Veda udah nemu ritme balapnya. Ini tanda kecerdasan balap, bukan cuma modal nekat doang. Marquez dikenal jenius dalam hal adaptasi kondisi trek. Mau hujan, mau kering, mau aspal baru, dia cepet nyetel. Veda punya bibit itu. Tapi gua harus ingetin juga nih buat kita semua. Jangan sampai label The Next Marquez ini jadi beban berat buat dia. Marquez sekarang di Ducati emang udah beda, lebih matang, lebih kalkulatif. Veda masih di fase Marquez muda yang meledak-ledak. Itu wajar, itu proses. Gaya balap agresif kayak gini emang enak ditonton dan sering menang. Tapi resikonya juga tinggi buat cedera atau crash. Kita harus objektif melihat kalau perjalanan Veda masih panjang banget. Gaya balap late braking dan extreme lean angle itu butuh fisik yang prima. Semakin tinggi kelasnya nanti, motor makin berat, tenaga makin gede, fisik Veda harus bisa ngimbangin gaya balapnya yang boros tenaga itu. Marquez aja butuh operasi bahu berkali-kali karena gaya balapnya yang nyiksa badan. Ini PR buat tim pelatih Veda buat jaga aset bangsa ini biar nggak burn out atau cedera fatal sebelum waktunya. Kesimpulannya, kalau lu tanya gua sekarang, apakah Veda itu the next Marquez? Secara gaya balap, teknik pengereman, mentalitas dogfight, dan kemampuan penyelamatan, jawabannya iya. Kemiripannya ada di level yang presisi, bukan cuma cocok logi. Dia punya DNA pembalap agresif yang jarang kita temuin di pembalap Indonesia sebelumnya, yang cenderung lebih halus atau smooth. Veda bawa angin segar yang bener-bener beda. Dia kasar tapi terukur, dia nekat tapi punya skill buat backup kenekatannya itu. Tapi biarin Veda jadi Veda. Biarin dia kembangin karakternya sendiri. Kalau dia bisa konsisten jaga performanya, terus asah racecraft-nya, dan yang paling penting jaga mentalnya tetap di bumi, kita mungkin gak lagi butuh the next Marquez. Kita bakal punya the first Veda Ega Pratama yang bakal bikin pusing pembalap-pembalap Eropa di masa depan. Potensinya nyata bro, tinggal gimana kita dukung dan kawal prosesnya biar nggak layu sebelum berkembang. Gaspol terus Veda!